السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, nikmat yang begitu banyak, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, dan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini. Semoga Ramadan ini menjadi sarana untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang semakin dekat dengannya dan bisa mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Amin, Allahumma amin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, pembahasan kita insyaallah dalam sore ini berkaitan dengan tema zakat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dan memerintahkan kita untuk menunaikan zakat ini dalam kehidupan kita, di mana perintah itu bersamaan dengan perintah sholat. Salah satunya dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Begitu juga agama Islam ini berdiri kokoh di atas 5 pondasi, di mana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam ini berdiri atas 5 pokok dan dasar yang kokoh. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat, bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Yang ketiga, wa hajjil bait, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang kita lakukan pada hari-hari ini. Muttafaqun alaih, hadis disepakati kesahihannya. Ikhwatul iman, setidaknya ketika kita menjadi seorang muslim dan muslimah,
berusaha menyempurnakan rukun Islam yang 5 ini dengan sekuat tenaga. Syukur-syukur di usia muda kita sudah menunaikan 5-5-nya. Kalaupun misalkan belum 5-5-nya, mari kita berdoa kepada Allah, berusaha, ya Allah berikan aku kemampuan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam. Yang mana kebanyakan jikalau kita hanya hidup biasa-biasa saja, kemudian kita ini tidak mau bersusah payah dalam urusan dunia khususnya, biasanya orang Islam ini hanya bisa melakukan 3 atau 2. Pertama syahadat, karena syahadat ini tidak ada modal materinya Pak Ge. Cukup mengucapkan dengan penuh yakin, itu sudah dinyatakan sah dan dijaga terus untuk tetap dalam istiqomah dalam keimanan, sebagaimana ada sahabat yang bertanya kepada Nabi untuk mendapatkan nasihat dan wasiat. Maka kata Nabi, kul, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, thumma istaqim, kemudian beristiqomahlah dengan keimanan. Yang kedua, sholat biasanya. Dan sholat itu membedakan mana yang benar-benar muslim, mana yang benar-benar mukmin, atau yang hanya KTP-nya saja yang bertulis Islam. Kemudian puasa, rata-rata orang bisa puasa, yang miskin, yang kaya. Dan ujiannya biasanya puasa ini berat bagi orang-orang yang kaya, karena biasa hidup enak, pagi sudah bisa sarapan enak, kemudian siang begitu, malam pun juga, sore pun juga bisa menikmati. Bagi yang kurang beruntung, yang miskin, ketika datang Ramadan atau puasa, tidak kaget. Poso loh ini biasa, tidak poso ya kak mangan, tambah poso malah enak. Banyak takjil gratis, banyak sahur gratis, begitu Pak. Ternyata Pak, kalau kita ingin rukun Islam itu sempurna atau tuntas, kita harus jadi orang kaya Pak. Kenapa? Karena zakat itu diwajibkannya bagi mereka yang mampu, yang dalam urusan harta memiliki kelebihan harta, baik itu zakat fitri atau zakat mal. Saya kadang nanya sama mahasiswa ini, yang mana rukun Islamnya sudah mantap, sudah dilakukan semua, sudah Pak, tinggal satu saja Pak, haji misalkan ya, ditanya, benar, sampai sudah zakat berarti? Sudah Pak, siapa yang bayarin? Bayar sendiri, dibayarin bapak Pak. Ya belum lah, anggap saja belum, masih ngikut sama orang tua kok, terlalu pede katanya. Terus zakat mal sudah Pak, tuntas? Belum Pak, belum kerja. Ya berarti belum ya. Masih nunut zakat fitrinya. Karena zakat itu kan ada zakatul badan, ada zakat mal. Kalau haji sudah daftar belum? Kalau doa sudah daftar belum? Ya lumayan lah, sudah memiliki inisiatif berdoa. Tapi tidak cukup Bu, ya Pak ya. Kalau ingin haji, itu juga harus mulai nyicil dari sekarang. Kalau kita bekerja penghasilan 3 juta, ya harus ada yang disisihkan, niatkan untuk haji dan umrah, melaksanakan perintah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, bersyukur orang yang diberikan oleh Allah kelebihan dalam urusan harta. Dan kita pun jikalau memang mampu mengejar keutamaan itu, silakan kejar. Karena dalam fikih zakat itu tidak semua kan harta itu wajib dizakati. Setidaknya kalau kita sadar, oh rukun Islam itu ada 5, itu pun bisa dilakukan rata-rata mereka yang kaya raya. Kalau belum kaya biasanya cuma 3 saja, atau sholat puasa plus syahadat, zakatnya sulit,
hajinya nggak daftar-daftar, soalnya nggak bisa beli kursi dan ongkosnya selalu naik karena sama dengan namanya ongkos naik haji, maka ongkosnya selalu naik. Gitu, Pak. Ya, kita doakan semuanya yang hadir di sini nanti menjadi pribadi-pribadi yang mampu diberikan kemudahan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam ini secara utuh, lima-limanya juga menjadi muzakki, bukan hanya mustahik. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sudah nampak di hadapan kita. Bisa langsung mulai slide pertama, Mas. Masuk pada secara singkat nantinya definisi dari zakat itu, Pak. Di situ saya tampilkan definisi, ada secara etimologi atau secara bahasa dan juga secara terminologi. Ya. Bagaimana definisinya? Definisi dari zakat itu adalah at-tazkiyah, yaitu penyucian, dan juga ada definisi etimologinya adalah an-nama, yaitu pertumbuhan. Ketika orang menzakati hartanya, berarti dia sedang berproses untuk menyucikan harta yang mungkin dalam proses mencarinya itu atau mengambilnya itu ada suatu yang tidak halal masuk secara tidak sengaja. Dan jangan dipahami kalau dizakati mesti beres wis, walaupun dapat korupsi, nyolong, merampok, nanti zakati yang banyak wis beres suci. Tidak bisa. Kalau kita ngaji fikih ibadah saja dalam bab taharah, bedakan antara najis dan mutanajis. Kalau najis itu seperti kotoran hewan, itu disucikan tidak bisa, karena memang aslinya sudah najis. Tapi kalau duit 100.000 kejatuhan kotorannya ayam, itu bisa disebut dengan mutanajis, dan insya Allah diambil nama boten. Kalau ada duit 100.000 atau 1 juta kejatuhan kotorannya ayam, yang dipelurut, ya, dicuci, dijemur, itu bisa langsung jadi suci, karena itu namanya tadi mutanajis. Tapi kalau kotorannya tidak bisa. Perumpamaannya orang berzakat itu demikian, dia bekerja dengan pekerjaan yang halal, kemudian dengan berzakat itu diharapkan apa? Bisa nanti menyucikan hartanya yang mungkin secara tidak sengaja kemasukan yang haram. Mungkin kalau dagang salah, harusnya mengembalikan 100.000 malah dikembalikan cuma 70.000. Pembelinya tidak tahu karena sudah ya, penglihatannya sudah nggak jelas. Kemudian secara terminologi definisinya di situ mengeluarkan harta tertentu dengan cara tertentu, dengan niat tertentu, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, diperuntukkan kepada golongan tertentu. Maka zakat ini tidak boleh sembrono. Kemudian misalkan, sudah Pak, zakatnya saya tebarkan saja di pinggir jalan, setiap ada orang ketemu, ayo shoot sama saya, kalau menang tak kasih zakat. Set kasih, menang, set kasih. Karena ada sekarang, kalau crazy rich sekarang kan begitu ya. Ayo ini pom bensin saya borong, ayo isi semua isi, atau rumah makannya diborong. Tidak bisa seperti itu. Khawatir nanti yang panjenengan kasih, khawatirnya lebih kaya dari jenengan yang berzakat. Ya. Ini harus berpilah-pilah. Apa maksud dari harta tertentu itu? Dalam definisi misalkan mengeluarkan harta tertentu, itu tidak semua harta itu wajib dizakati. Jadi kalau kita mau teliti Bapak Ibu, dalam belajar fikih ibadah kan ada fikih zakah. Fikih zakah itu di situ kita akan belajar zakatnya ternak, zakatnya tambang, zakatnya perdagangan, zakat pertanian, zakat apalagi emas dan perak, dan juga zakat yang lain, yaitu rikas.
harta yang temuan berupa emas. Di sini kita harus paham, setidaknya kita ini diberikan bocoran sebenarnya. Kalau ingin kaya itu memang harus jangan jauh-jauh dari harta yang wajib dizakati, karena itu memang harta yang berkembang. Misalkan panjenengan daripada nganggur di desa beternak kambing 1000 gitu. Itu insyaallah lutung nih. Suke insyaallah. Karena kan kewajibannya kan ada nisabnya 40. Ya. Jadi kalau ingin kambingnya itu bisa menghidupi pemiliknya, ya targetnya minimal punya kambing 40. Nah, salahnya di pesantren itu menurut saya ketika saya belajar cuman belajar nominal dan hitungan hafalan materi itu, tidak diajarkan gimana caranya kamu punya kambing 40. Nah niku sing gak diajarin. Saya juga baru mikir, ya Allah, repot di pesantren cuma diajarin zakat kambing 40, ini zakat pertanian segini 10%, tapi kita nggak diajarkan gimana kamu bisa punya kambing 40 sehingga nanti bisa berzakat. Di kuliah juga gitu ya. Akhirnya kadang malas ngapalin zakat. Sama dengan kenapa kok di pesantren malas kita belajar ilmu waris, karena warisan ini gak duwe bapaknya. Membahas ilmu waris, mak gue gak oleh warisan teko mbak, omone aku utang sing akeh. Akhirnya malas bahas ilmu waris niku. Ya. Mungkin di masjid-masjid juga nggak semua mau kalau ditawari kajian ilmu waris. Males Pak, hari warisan kau ono kabeh niki. Lah, zakat niku gitu juga. Ya, mari kita sadarkan gitu. Belum lagi kalau belajar kita fikih muamalah, Masya Allah. Setelah saya renung-renungkan itu, kalau dicocokkan fikih ibadahnya ada fikih zakat, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan. Kemudian ketika belajar fikih muamalah itu ada cara kita untuk berzakat itu bisa menjadi orang yang muzaki itu kayak apa gitu loh. Ada akad jual beli, ada akad musakoh. Yang punya kebun tidak mampu nyangkul, sudah tuwek misalkan, sudah bayarin orang. Ada akad nggak bisa bayar, ada akad musakoh, ada akad muzaraah. Kamu yang tanam, bibit dari kamu lah, nanti bagi hasil. Kemudian ada juga akad apa? Sewa menyewa. Ada juga akad yang lain. Pokoknya banyak. Sehingga gimana caranya harta itu produktif ya. Tidak ada istilah rumah nganggur, tanah nganggur, tidak ada. Maka itu yang menyebabkan orang itu produktif dan bisa menjadi orang yang kaya raya. Dan jangan lupa kalau sudah kaya wajib zakat. Intinya di situ, kalau ada definisi mengeluarkan harta tertentu, tidak semua harta itu ada zakatnya. Misalkan panjenengan punya mobil, tidak ada kan zakat mobil. Justru mobil niku bikin duit jenengan habis. Pajaknya belum lagi oli nih mas, ganti mas, wis ngowos iki. Waduh duit menerek gitu. Beda Pak kalau panjenengan dagang mobil, beda. Jenengan pedagang mobil, mobilnya banyak tapi dijual belikan, maka zakatnya bukan zakat mobil, zakat perdagangan. Nah, okay. Tanah juga begitu. Panjenengan punya tanah 100 hektar, kalau nggak dia apa-apain, ya ndak ngefek kan. Kuburan aja juga kalau panjenengan minta berwasiat, kalau saya mati nanti kuburan saya karena saya tuan takur raja tanah, kasih anaknya 100 meter kali 100 meter, katanya anaknya. Gak beres bapak ini wasiatnya. Karena tingginya aja cuma 150 kok minta kuburannya 10 meter, gak mudeng nih anak ini. Itu kota liman. Tanah ndak ada zakatnya. Orang punya tanah banyak ada zakatnya. Tapi kalau dia itu jual beli tanah, ya ada zakatnya nanti perdagangan. Atau kalau tanahnya ditanamin, misalkan 1 hektar ditanamin kacang, 1 hektar ditanamin jagung, 1 hektar ditanamin duit misalkan kalau memang bisa tumbuh. Nah nanti ini dari pertanian itu ada zakatnya. Baik. Kemudian apa saja yang harta yang wajib dikeluarkan zakat? Yang pertama harta dari hasil ternak. Oke. Next mas. Yang slide yang ketiga. Di keterangan itu ada harta dari hasil
yang berupa apa? Ternak. Sampai ada orang dulu itu ukuran orang soge niku banyak ndak Rajakaya nih. Rajakaya ini kan sapi, wedhus. Kalau orang Arab niku onta. Jadi orang Badui itu walaupun pakaiannya nggak pakai jas Pak, kalau ontanya sewu suge. Nah panjenengan pakai jas, pakai dasi, ayam mek situ tok, nelek tok. Ngendok ndak ngendok, ya miskin ya. Tapi walaupun ndak pakai jas, tapi ayam ini ku sewu, wedhus sewu, rata-rata wedhus niku sing dibuat ukuran orang kaya. Lalu dari ternak itu ada juga emas dan perak. Emas dan perak itu juga harta yang wajib dizakati. Maka orang kalau emasnya banyak itu orang kaya. Ibu-ibu kalau pakai gelangnya tuh gelang emas, kalau hadir manten dipakai semua sampai keberatan ya, terlalu berat, kerincang-kerincing aja, itu orang kaya. Tapi kalau tiap hari pakai gelang karet atau ban niku atau tasbih lah, agak religius ya, itu belum menunjukkan orang yang kaya. Nanti ada kewajiban zakat emas dan perak. Nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang ulama yang menyebutkan kalau itu emas yang digunakan hanya untuk hiasan dan itu sewajarnya, maka tidak dihitung masuk dalam nisab. Misalkan cuma gelang 2 gram, 3 gram, kalung 3 gram ya Bu ya, cukup. Kan wajar. Oh, sini 100 gram, wah itu enggak wajar. Tangan kirinya penuh sampai ke mau sikut ini. Ya. Itu enggak wajar sudah. Kalungnya setengah kilo, Masya Allah. Ini emas semua itu, bukan besi tua. Nah, itu sudah enggak wajar. Itu ikutkan pendapat yang enggak pandang bulu emas untuk perhiasan atau emas batangan. Masukkan semua kepada nisab itu. Lalu ada perdagangan. Nah, yang mana problematikanya kalau orang perdagangan itu biasanya pas zakat itu dicarikan stok barang yang tidak laku dizakatin. Itu yang saya temukan di lapangan begitu. Ya, indikasi problemnya itu di situ. Misalkan dagang sembako, waktu masuk haulnya dia udah dikumpulin, mana nih sembako yang stok lama, zakatkan. Itu yang jadi zakatnya. Padahal nggak seperti itu kan. Tuntunannya harus ada buka buku, tutup bukunya, kemudian dalam waktu setahun modalnya berapa yang dipakai. Kalau cuman modalnya itu jualannya itu hanya ya gorengan modal 100.000 Bu, kadang gak laku ya ditum-tum tonggo, gak wajib zakat niku. Gitu nggih. Tapi kalau modalnya sudah di atas 80 juta, kemudian setahun bertahan segitu, dikurangi ongkos bayar karyawan ini. Makanya saya pernah itu makan di satu rumah makan yang saya tanya, ini punya siapa ini? Punya ini. Ada di sini aja tak cap. Oh banyak Pak cabangnya. Ada 200 outlet katanya. Medeh ini 200 outlet loh. Itu kalau sehari untung 1 juta berarti sudah 200 juta sehari. Nah, wajib zakat niku. Ya, dagang kan nih Pak, jualan apa? Jualan nasi, ayam, bebek gitu. Outletnya 200, ya lego gitu. Nah wis jualan di depan rumah, kadang yang ndak laku basi dikasihkan ke ayam. Wah ini repot ini. Omsetnya ndak nyampe lah. Modal 80 juta ndak nyampe. Kalau 200 outlet itu saya yakin itu lebih dari 80 juta. Kemudian perdagangan itu Ibu tidak boleh kalau zakat itu problemnya itu ada itu. Kenapa kan nanti kalau dibolehkan itu repot. Ya kalau yang dagang sembako masih pantas saja zakatnya berupa beras, gula. Tapi kalau dagang pedagangnya itu adalah besi tua, panjenengan dikasih 1 gelang sih bingung. Nggih kan? Terus dikasih di depan rumahnya krongsang begitu terus. Napa niki zakat male kula niku? Lah kula buat apa saya? Tidak ngerti kok, yang penting sudah menunaikan zakat. Kalau tidak mau tak beli lagi gitu. Tapi separuh harga. Pinter nih. Jadi zakat mal perdagangan itu ya tidak seperti itu. Dikeluarkannya berupa uang nantinya.
berupa emas 2,5% dari setelah dihitung-hitung tadi. Pokoknya panjenengan nanti kalau sudah dagang sukses, modal diingat-ingat 80 juta, niatnya memang niat dagang, bukan niat zaman dagang apa niki dagang kelontongan. Niatin apa? Dagang. Oh, ten cek enak nek foto-foto nih lho. Gak usah tuku nang jopo, tak cukup-cukup. Ini kan gak bisa, Bu. Ndak wajib zakat nih. Kalau niatnya ndak murni atau dagang nasi pecel kan. Niatin apa nih? Mencari dagang kan? Oh, ten nek kalau ada dulur-dulur mriki lho biar enak. Gak usah beli nasi. Langsung dijamu. Itu pengaruh itu. Kalau mazhab Syafi'i itu ada detail ya. Jadi orang kalau benar-benar bisnis itu memang harus serius. Dagang ya dagang, gitu. Sedekah ya sedekah, zakat ya zakat, infak ya infak. Kalau dicampur-campur ruwet. Dagang dicampur-campur. Ya jaluk ya wis gak apa-apa PPN. Sedekah kok. Modalnya sedekah nujan, akhirnya ndak balik. Ya, bangkrut, utangnya akeh. Lah niki ya apa niki? Manajemennya tidak pas, akhirnya bangkrut itu. Tapi para sahabat ahli surga ini Bapak Ibu rata-rata memang pedagang-pedagang yang saudagar. Ya, beda loh ya, pedagang kaki 5 sama kaki 10 nih. Ya. Ini saudagar, kakinya di mana-mana, antar negara. Ya. Perdagangan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Siti Khadijah, kan Siti Khadijah itu sampai dia bandarnya, ya, pekerjanya banyak. Dagangnya lintas negara, wajar kalau jadi orang kaya. Ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, luar biasa nih. Sekali infak nih 100 onta dan apa yang dibawa oleh onta tersebut. Setelah dia pulang berdagang dari luar negeri, bukan hanya Manuan dan sekitarnya nih, luar biasa. Jadi suki gitu. Dan ahli surga. Nah, sing ruwet nih kalau belum suki sudah belajar zuhud. Nah ini repot. Ya. Belum kaya, sudah ditakut-takuti. Hati-hati. Kalau kamu jadi orang kaya, hisabnya di akhirat berat katanya. Ibarat kamu naik pesawat, banyak bagasinya sama ndak bawa apa-apa. Lebih jauh mana? Lebih lama mana? Repot mana katanya? Iya Pak. Jadi enaknya miskin aja. Ya, akhirnya miskin. Gak wajib zakat akhirnya. Jadi mustahik terus. Karena belum kaya sudah belajar zuhud dulu. Seharusnya gimana Pak? Sama-sama belajar enggak apa-apa. Atau setelah kaya baru diperdalam lagi makna zuhud yang sebenarnya seperti apa. Apakah zuhud itu harus miskin? Oh ya enggak. Zuhud itu bisa jadi panjenengan kaya tapi harta bendanya itu enggak bikin ngefek ke hatinya nih. Jenengan sholatnya tetap khusyuk. Walaupun misalkan mobilnya nih loh atau rumahnya roboh, sholatnya tetap khusyuk gitu. Itu atau duitnya banyak duitnya, atau misalkan ke masjid parkir bawa mobilnya bagus, tetap khusyuk. Karena nggak hilang nggak tuh kemana. Niki wis gak duit, sholatnya juga gak khusyuk. Ini repot niki. Kapan oleh duit? Sholat ini oke. Nah, ini zuhud sebenarnya begitu. Kemudian zakat yang harta yang perlu dizakatin itu diantaranya karena di situ ada mengeluarkan harta tertentu, yaitu harta rikas dia. Bahasa Arabnya rikas. Panjenengan mungkin gali sumur, ternyata nemu mahkotanya hayam muruk 2 dari emas. Itu wajib zakat 20%. Atau pas bongkar-bongkar tempat sampah, ternyata nemu kundini mak lampir yang terbuat dari emas. Nah, niki wajib 20%. Kalau ternyata nemu laptop punyanya tetangga, wajib dikembalikan. Jangan dijual terus katanya ini harta rikas dong Pak, kan nemu saya. Enggak zakat 20% aman wis, kayak mangan-mangan nih. Ndak. Itu disinyalir harta yang dimiliki oleh orang terdahulu yang tidak mungkin lagi ada. Contohnya harta karun. Karena harta karun itu dinisbahkan ke korun. Korun itu suki Bapak Ibu. Tapi gara-gara saking suki ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditenggelamkan semua hartanya. Akhirnya orang kalau nemu ngeduk-ngeduk ini iki hartane korun iki.
harta karun yang ditenggelamkan oleh Allah. Itu maksudnya nanti harta rikas. Jangan enggak usah terlalu ngebet dan nyari itu, nanti zaman ruwet. Kadang oleh wangsit mimpi keduk omahmu iku akeh harta karun dikeduk temenan, ternyata ada ono ambruk omahe soalnya pondasi ini dikeduk. Ya Allah, padahal niku sing bisi napa setan. Niku jak usah lah, enggak usah terlalu sulit. Kalau ndak sengaja nggih rezekine panjenengan gitu loh. Ikhwatul iman jemaah sekalian, karena beda nggih harta rikas sama lukoto. Nanti ada bedanya sendiri. Ada pembahasan lukoto. Lukoto itu harta temuan yang mana itu disinyalir punya orang gitu. Dan masih bisa dideteksi. Misalkan panjenengan gali tertentu atau nemu terus ada tulisannya Imamul Arifin, alamatnya itu punya saya gitu loh. Jenengan hubungi, Ustaz, ini kayaknya masih zaman lugur gitu. Ya, itu beda sama rikas tadi gitu. Itu kalau pembahasan yang harta temuan itu yang berupa selain rikas itu namanya di pembahasan fikih itu ada lukotoh namanya. Misalkan panjenengan nemu di depan rumah itu satu drum tape misalkan. Ya apa nih caranya? Apa di punya siapa? Coba ya keburu bosok tape ini gitu. Atau nemu sesuatu yang kalau enggak cepat ditasarrufkan itu basi sia-sia. Nanti itu ada. Kalau sebenarnya nemu sesuatu yang masih bisa bertahan sebulan 2 bulan, itu masih ada muamalahnya sendiri. Baik. Lalu ada harta pertanian, ya, di mana nanti dari sinilah akhirnya timbullah ijtihad berupa zakat profesi. Harta pertambangan, harta yang berasal dari bumi. Ya, makanya orang kaya itu biasanya kalau punya lahan 1 hektar isinya batu bara semua, musuke nih. Atau punya lahan 0,5 hektar tapi tempatnya minyak, akhirnya dibor dia dapat. Makanya Saudi itu kan kaya ya karena harta tambangnya niku. Wajib niku zakat. Ikhwatul iman, kemudian ada juga zakat fitrah ya. Nanti dibahas. Kemudian ada cara tertentu di situ, maksudnya apa? Maksudnya harus terpenuhi syarat wajib zakatnya itu terpenuhi ya. Kemudian dengan niat tertentu karena harus menyesuaikan, harus beda gitu loh. Ini saya niat saya berzakat, bahkan harta yang dikeluarkan itu sudah diniatkan bahwasannya itu adalah zakat. Kalau perlu, kalau itu disetor kepada lembaga amil zakat sudah dikatakan ini zakat ya, bukan infak atau bukan sedekah yang sunnah gitu. Karena nanti ada pembagiannya. Dan konsekuensinya adalah kalau itu zakat lebih hati-hati dan lebih ada posnya sendiri. Tapi kalau hanya sedekah yang sifatnya sunnah belum sampai kepada yang wajib tadi, itu lebih longgar dan lebih mudah untuk didistribusikan begitu. Kemudian ikhwatul iman, yang terakhir di situ ada penjelasan golongan tertentu. Golongan tertentu itu nanti akan kita dapatkan penjelasannya dalam surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan siapa yang berhak mendapatkan zakat yang disebut dengan mustahik. Innamas shadaqat itu ya. Itu yang nantinya kita sebagai amil, sebagai pelaksana, atau mungkin saya mau ngasih sendiri soalnya cuma sedikit ini Pak misalkan ya, itu juga harus lebih hati-hati. Jangan sampai sembrono akhirnya bukan mustahik ya, akhirnya dikasih. Nanti ada di pembahasan di terakhir itu ya, di surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali perintahnya itu dengan kata-kata innamas shadaqat lil fuqara, bagi orang yang fakir, wal masakin, dan orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang yang memang fokus bekerja sebagai amil zakat, mendistribusikan, mengambil, karena memang itu butuh waktu dan tenaga. Nah kalau nggak digaji gimana anak istrinya makan apa? Kasihan kan? Dia sehari-hari memang kerjaannya begitu, mendistribusikan, kemudian ngambilin, belum lagi nanti
makingnya, belum lagi butuh waktu dan tenaga, maka boleh Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sebagai bagian dari mustahik. Walaupun misalkan ini Pak, amilnya ini bukan orang miskin nih, ya tetap dia dapat dari jatah amilnya. Kalau di sisi lain dia wajib zakat, ya tetap dia wajib zakat, ya, karena dia orang kaya. Makanya biasanya kan orang itu kalau ingin kaya kan tidak melalui jadi amil kan Pak. Kalau ingin jadi kaya ya melalui tadi 6 harta yang entah itu di pertambangan, entah itu di perdagangan, entah itu bisnis dalam urusan pertanian misalkan. Nah, itu yang ketiga, wal amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum. Yang mana itu disebut dengan mu'allaf. Mungkin ada yang baru masuk Islam, atau di zaman Nabi itu ada yang dia ini mengganggu terhadap Islam, ini perlu dilunakkan hatinya. Tapi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, udah kita sudah kuat, tidak butuh lagi seperti itu, gitu kan. Wa fir riqab, juga hamba sahaya, wal gharimin, orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, itu masuk di golongan tertentu. Faridatan minallah, di mana itu adalah ketentuan dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana, ya. Itu sebenarnya pembahasan kita. Problematikanya itu, kalau problematikanya apa? Sebenarnya kan kita ini temanya problematika ya Pak ya, karena memang hidup ini banyak masalah, problem semuanya. Kalau pembahasan ini sudah saklek sebenarnya, tinggal problemnya apa. Problemnya sekarang itu Pak, diantaranya bagaimana sih kriteria miskin yang sesungguhnya. Apakah miskin di zaman ini berbeda dengan miskin dari zaman sebelumnya? Karena ada mahasiswa saya itu, walaupun tidak saya langsung yang ngajar, curhat ke bapaknya. Pak, opo iku koncoku lho ngambil bidik misi tapi HP-ne iPhone. Bidik misi itu Bu, program Pak, untuk para penduduk yang miskin. Tapi nyekel HP iPhone. Lah niku sing ndak dapat itu loh, tersinggung. Mahasiswa sing ndak dapat program bidik misi niku lho, tersinggung. Miskin opo HP-ne luwe apik teko nggonku ya. Opo iku ya? Makanya saya tuh sampai pesen sama mahasiswa, teman-teman yang dapat beasiswa bidik misi, ditahan-tahanlah. Mungkin kamu sudah nabung dari 5 tahun yang lalu. Kalaupun kamu ini bisa beli iPhone, jangan beli sekarang, nanti aja kalau udah lulus gitu. Jaga perasaan temanmu itu yang pingin dapat bidik misi tapi nggak dapat. Soalnya pas disurvei ternyata voltase listriknya error, yang seharusnya 500 atau 300 watt jadi 5000 watt. Akhirnya nggak lulus. Karena ada yang nangis-nangis, saya ini lebih berhak Pak dari dia. Oh, menangisi kemiskinan itu Pak. Saya itu sebenarnya lebih berhak dengan dia. Cuman saya tidak lulus ini. Listrik saya itu error katanya di rumah itu. Jadi tidak bisa kedetek kecil itu. Karena diantara yang mengetahui mana miskin mana ndak itu listriknya itu Pak. Ya. Katanya miskin kalau listriknya itu 3000 watt. Aslinya 5 nih loh. Terus pengering rambut, ibu-ibu ada pengering rambut kan aja itu. Wattnya gede, ya gak bisa dibilang miskin, gitu Bapak Ibu. Jadi problematika itu sekarang untuk membedakan mana yang miskin, mana yang benar-benar miskin, atau koyok-koyoknya miskin tapi sugih. Sing ruwet niku jarine sugih tapi nek ora antrian beras miskin itu antri kabeh niku. Nek ruwet nih, panitia tambah ruwet mana niku. Niki panjenengan di sini nanti panitia itu gitu. Kenapa kok seharusnya itu pemerintah yang menyalurkan itu, mendistribusikan? Karena datanya niku cocok. Tapi Pak di lapangan niku ternyata data yang ada niku tidak cocok, gitu loh. Karena ada yang konsultasi itu, ini saya punya dana disalurkan untuk penderita TBC. Kemudian dia itu turun minta data di kampung, oh di sini tidak ada, loh. Ternyata di lapangan banyak. Gitu. Tapi di datanya tidak ada. Itu repotnya. Jadi ayo sama-sama kerjasama kalau begitu.
Bisa jadi dulu yang terdata bukan miskin jadi miskin sekarang. Atau gara-gara Covid kan dia dulunya kaya akhirnya bangkrut, dipecat dan lain sebagainya. Ada mungkin saja yang kemarin itu karena dia adalah satu-satunya orang miskin di kampung ini, lalu banyak dapat zakat, akhirnya dia dapat modal usaha jadi kaya gitu. Jangan dikasih lagi karena tidak sah nanti. Nah, ini tugas kita yang ada di lapangan berkoordinasi dengan yang memiliki kebijakan dan kekuasaan. Itu ikhwatul iman. Ikhwatul iman jemaah sekalian, next ya. Monggo, next aja. Ini sebenarnya sudah beres ya. Jadi sebenarnya definisi itu kalau dipreteli dengan baik itu sudah bagian dari materi Bapak Ibu. Jadi kenapa kok definisi itu kalau dalam ilmu mantik itu harus jami'un mani'un? Karena dari definisi itu kalau kita jelaskan secara pretel dengan jelas, udah itu materi sudah tersampaikan sebenarnya. Tinggal cari masalah saja. Karena masalah itu banyak di sekitar kita. Nanti panjenengan yang khususnya di bawah yang sering belusuan niku, belusuan bukan pencitraan ya, benar-benar belusuan panjenengan. Itulah yang nantinya memberi masalah yang bisa kita diskusikan bersama. Yang saya ketahui di antara masalah-masalah itu di antaranya tadi masalah kriteria miskin atau tidak, atau kriteria ketika orang ini standar hidupnya itu seperti apa, fakir, antara fakir dan miskin, kemudian antara orang yang gharim mengaku banyak hutang, tapi hutang untuk apa? Untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk beli ini, ya bukan. Apakah kita harus lebih spesifikkan lagi? Ini hutang orang yang terlilit hanya untuk konsumtif misalkan. Kamu ngutang untuk apa? Ya untuk makan katanya. Ini jualan dan ada yang laku ini katanya. Bahkan zaman Covid itu saya pernah ditelepon sama salah satu ustadz teman itu, mau pinjam duit itu. Untuk apa Ustaz? Untuk makan katanya. Untuk keluarga. Oh iya ya, saya baru sadar. Iya, kalau saya kan PNS ya, saya jelek-jeleknya mesti ada untuk makan itu. Yang bukan PNS kasihan juga gitu. Ya Allah, berat Pak. Jadi gharim itu jangan diartikan yang punya hutang saja. Yatim kenapa tidak masuk di situ? Karena yatim memang bisa jadi dia ini kaya bapaknya. Walaupun ditinggal bapaknya meninggal tapi warisannya banyak. Jadi walaupun dia belum bekerja, rekeningnya itu sudah ada. Anaknya orang kaya begitu, Pak. Jadi dia belum pernah nabung, rekeningnya sudah penuh gitu. Yang enggak kaya, orangnya masih hidup, rekeningnya udah mati karena nggak pernah diisi, diblokir sama bank. Kasihan betul ya nasibnya orang miskin ini. Makanya Nabi itu Pak pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitna miskinan wa ba'adni ma'zumratil masakin. Ya Allah, biarkan saya hidup ini tidak usah kaya-kaya lah, miskin saja. Saya nanti kalau meninggal dalam kondisi miskin ya Allah. Kalau nanti saya bangkitkan saya bersama umat-umatku yang miskin. Pernah Bapak Ibu doa kayak gitu? Nabi loh doanya kayak gitu loh. Ngeri Pak katanya. Ini aja gak doa sudah miskin katanya. Kalau nanti dikabul miskin temenan aku berbuat Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Nabi itu sebenarnya orang kaya Bapak Ibu. Kaya beliau itu. Cuman beliau itu bersahaja dan hidup sederhana. Andaikan dapat hadiah dari kerajaan raja-raja di luar pun beliau bagi-bagikan. Saking beliau itu loman, dermawan. Saya kira itu ya. Kalau landasannya panjenengan saya yakin sudah tahu. Landasannya ya tadi wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakin, sebagaimana yang saya sampaikan, baik landasan hadis dan juga landasan Al-Qur'an. Baik, saya kira cukuplah. Ada waktu untuk diskusi karena ini sudah dapat surat cinta ini. Kurang 5 menit ya, sudah selesai itu. Kurang 5 menit, nanti bisa dilanjutkan diskusi. Mungkin ada yang menambahkan, khususnya yang sudah banyak makan garam ya, yang mana menjadi amil terus ya. Saya ini selalu jadi amil Pak, walaupun saya ini adalah orang yang kaya. Wah, luar biasa ya. Monggo silakan, waktu dan tempat saya berikan. Monggo. Tadi diterangkan soal zakat emas dan perak. Mas Dabar, okay. Dalam arti
yang sudah masuk di nisab dan kawarnya. Betul. Oke. Saya pernah mendengarkan keterangan zakat perhiasan dalam arti dipakai gelang Oke. yang dipakai itu tidak menunggu nisabnya. Begitu kita beli langsung dizakati 2,5% selesai. Karena ada keterangan pada saat zakat dilihat langsung memakai gelangnya, kamu seperti memakai neraka di tangan, dibuang. Kemudian Rasul mengatakan jangan pakai, keluarkan zakatnya 2,5%. Mohon pencerahan. Masih. Baik, semoga saya tidak salah ya. Apa yang disampaikan panjenengan terakhir tadi Bapak Ibu, ketika dikatakan kamu tuh memakai neraka, itu maksudnya laki-laki yang memakai cincin emas. Sehingga emas itu hanya untuk diperuntukkan perempuan. Jadi panjenengan nanti lihat istrinya, kalau gelangnya masih karet, terus cincinnya masih apa Bu? Masih tasbih, niku segera diganti. Jadi yang dimaksud neraka suruh buang niku, insya Allah sepengetahuan saya itu kasusnya laki-laki pakai emas, karena emas itu hanya diperuntukkan untuk perempuan, maka dikatakan itu neraka, kamu pakai neraka, langsung dibuang. Saking takutnya Pak sahabat. Kalau kita mungkin tak simpen aja, tak dol kayak tuku nopo ya. Tapi kalau sahabat itu memang makomnya, kalau urusan surga neraka dunia itu hina bagi dia. Bahkan malas dia ngambil lagi. Itu. Kemudian terkait zakat, coba ada di slide itu terkait zakatnya emas dan perak. Itu memang ada syarat wajib, ya. Syarat wajibnya zakat emas itu diantaranya harus terdiri dari adanya haul dan nisab. Nisab itu adalah 80 gram. Ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 80. Pokoknya nisab itu kadar minimal tercapainya seseorang memiliki emas. Lalu ketika itu, setelah itu ada kewajiban zakat yang lain. Dalam artian syaratnya yang lain adalah tercapainya haul, yaitu selama setahun dia miliki. Lah ibu-ibu kalau yang punya emas bertahun-tahun, ya tiap tahun harus dizakati Bu. Sebagai rasa syukur kepada Allah panjenengan tuh punya emas gitu, bertahun-tahun niku. Nah, kalau belum sampai setahun, misalkan nih akan ada nih kasus pas mahar 80 gram, wes keren banget. Mahar 100 gram, tapi dijalui itu sampai bojone niku. Oleh rong wulan Dek, gak ada duit, jaluk mau mahar iku. Kayak no. Pas setahun niku lho, wis entek kari mek 10 gram, nggih gak wajib. Ngenes niki, Pak. Kan ada dalam kehidupan seperti itu nggih. Perjalanan mau ngontak gak punya duit, dolen ae lah cincinmu sing gawe mahar. Padahal itu Bu, mahar itu punya jenengan loh, bukan punya suami itu. Kalau sudah jadi mahar itu punya jenengan. Jadi emas itu harus zakatnya itu harus ada tadi Pak, yaitu adanya haul dan nisab. Yaitu haul itu berumur setahun terhitung awal mula tercapai nisab. Misalkan panjenengan istrinya hadiah pernikahannya waktu usia pernikahan 10 gram, belum dihitung. Pas usia 60, ya, tiap tahun dikasih misalkan sesuai dengan usia pernikahannya, ya. Pernikahan setahun 1 gram, 2 gram, 3 gram, kan ditambah terus. Akhirnya sampailah 80 gram. Nah, di situ baru dihitung. Ya, itu kalau dikasih emas, kalau dikasih besi, ya enggak bisa. Ya. Itu, Bu. Kemudian yang menjadi perbedaan pendapat itu bukan di situnya justru. Perbedaan pendapatnya dalam pendapat imam madhab itu, ya, termasuk kalau dalam madhab Syafi'i itu adalah dikecualikan
emas yang biasa dibuat hiasan oleh istri itu. Misalkan dia sewajarnya pakai gelang, kan ada sewajarnya punya 2 gelang. Yang satunya punya kalung, giwang, itu masih wajar. Kata dalam mazhab Syafi'i itu tidak dihitung dalam nisab gitu. Tapi ada mazhab Hanafi itu ada mazhab lain. Pokoknya emas, ente bikin hiasan atau kamu bikin lantakan atau bikin tas, kan ada saking sugih nih. Ada tuh belum lama itu bikin tas terbuat dari emas murni. Nih gitu. Jadi bukan tas kresek, Bu. Tasnya itu tas dari emas. Minta nanti ke suaminya, "Mas, kapan sampean nukokno aku tas teko emas? Aku wis pesen iku lho." Ya, tas kresek terus. Kayak sandal tok ini. Niku Pak. Setahu saya begitu, Pak. Jadi yang jenengan sampaikan tadi, seingat saya, setahu saya itu kasusnya ada di seorang laki-laki yang pakai cincin emas lalu ditegur Nabi, langsung sama beliau dilempar karena takut beliau. Jadi panjenengan Pak, kalau mau pakai cincin, kalau mau ikut Nabi, pakai yang dari perak, fiddah. Gimana sejarahnya Nabi kok pakai cincin? Dulu di tahun 6 Hijriah, ketika beliau sudah ada Suluh Hudaibiyah. Suluh Hudaibiyah itu janji damai dengan orang Quraisy, maka Nabi itu mengirimkan saraya ilal qabail, utusan-utusan untuk berdakwah, dikirim ke Najasyi, raja di Habasyah, dikirim ke Hirakl di Romawi, dikirim juga ke Kisra, Kaisar di Persia. Lalu katanya para sahabat begini, "Nabi, innal muluka, sesungguhnya raja-raja itu tidak akan membaca surat dari panjenengan kecuali ada stempelnya," gitu loh. Maka Nabi bikin stempel. Stempelnya niku berupa cincin tuh, khotem, itu stempel, Pak. Itu ada tulisannya Muhammadun Rasulullah. Panjenengan bikin cincin stempel, nyetempel nopo? Terserah jenengan, nyetempel bojone, nyetempel anak, tak stempel, udah. Niku akhirnya dikirim itu stempel. Beliau bikin itu dari fiddah, sehingga diambil hukum laki-laki silakan. Panjenengan kalau mau pakai cincin dari perak boleh, tembaga boleh, besi boleh, pokoknya tangannya gak karatan gitu. Karena saya dulu pernah pakai cincin itu yang dari kuningan itu, terus tangan saya hijau kabeh niku, wedi kula wis kapok. Ya misalnya itu diweden-wedeni, "Loh, tanganmu lho hijau kabeh." Ternyata yang bagus itu memang sunnahnya perak. Sampai letaknya nih loh, dalam sirah itu dibahas, ditaruh di khinsir, ditaruh di mana? Di manis, di jari manis, biar jarinya jenengan tambah manis. Bahkan ada yang mengatakan, kalau engkau ingin terhindar dari kelaparan, pakailah cincin yakut, jangan syirik panjenengan. Gak mungkin luwe iki. Maksudnya nopo niku? Kalau jenengan luwe gak duit-duit, cincin yakut niku dolem terus beliau nasi pecel niku lho. Insyaallah gak kelaparan. Napa malih emas niku. Nek bojone sing gawe. Kalau laki ndak boleh. Gitu nggih. Insyaallah begitu. Terima kasih, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang zakat kos-kosan. Kos-kosan. Ya. Banyak kos-kosan. Nilai sebenarnya itu nilainya karena sudah beli sudah wajib ya. Tapi yang jabatan itu nggak kerja untuk biaya hidup itu kan nanti kurang. Apa tuh? Misalkan gitu. Dari kos-kosannya nih kurang sih. Iya, untuk biaya hidup. Berapa kamar? 100 kamar. 100 kamar kalau isinya kalong Kalau semua. nilainya bisa mungkin sudah mencukupi kalau nilainya dan nilai asetnya juga. Oke. Kalau hasilnya tiap bulan yang kurang gitu. Ya, Pak. Siap. Gimana? Memang katanya gitu, Pak. Kalau ingin punya passive income, punya kos-kosan 100, tapi syaratnya ada isinya semua. Nah, itu namanya ATM gedor. Panjenengan gedor, dak, waktunya bayar. 1 juta, sak bulan 100 juta. Niku nek isine wong kabeh, nek isine kalong nyambe mboten bayar. Pusing jenengan, malah ngeragati. Nggih. Kembali ke definisi tadi loh.
Sinten niki operator ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kos-kosan itu tidak masuk di mana, Bapak Ibu? Tidak masuk di 6 harta yang wajib dizakati. Di perincian tadi lah niku. Nah, ini tadi. Setelahnya ini. Itu kan ada bangunan rumah itu kan nggak masuk situ. Kos-kosan kan bangunan rumah. Sedangkan kos-kosan niku panjenengan butuh keragati mboten napa? Butuh ya. Bocor. Waduh entek iki bayaran kos-kosan sak wulan iki. Bocor tukang 150, bahane sak juta. Kos-kosane niku bayare sak wulan 750. Iku sik nunggak-nunggak. Mek pusing ibu kos niku. Jadi tidak masuk di situ, Pak. Apalagi kos-kosannya dapat warisan, berarti kan beliau tidak kaya-kaya banget gitu kan. Kos-kosannya dapat warisan. Ono sing ruwet niku kos-kosannya didol, wis ruwet Pak, kalau sing gelem ngekos mriki gitu ya. Akeh jine gitu ya. Sing ngekos jin kabeh. Nah, jin niku gak gelem bayar. Ya. Ganggu anak itu. Baik, jadi enggak kalau panjenengan punya kos-kosan 100, kemudian panjenengan itu keisi semua, tiap bulan dapat 100 juta. Kemudian terakumulasi setahun berapa? 1,2 M. Lah niku sing wajib. Bukan atas dasar zakat kos-kosan, tapi atas dasar zakat emas dan perak. Karena uang itu sama dengan statusnya zakat uang itu sama dengan statusnya emas dan perak. Jadi sejarahnya ada uang itu, Pak. Itu karena dulu orang itu kan barter. Kalau barter niku gede sak karung, barter satu kambing, kan enak. Lah orang kadang butuhnya, aku butuh 10 kilo. Lah masa wedhus diiris sikile tok. Ya ndak. Akhirnya ada wacana bikinlah alat tukar niku. Itu sejarahnya panjang. Termasuk hasil akal-akalan orang-orang Yahudi katanya, di antaranya Amerika. Makanya katanya sekarang itu kalau ingin fair ya kita harus pakai emas. Soalnya apa? Sekarang kan kertas. Akhirnya antara kertas satu dan yang lain kadang nggak sama. Jenengan beli dolar, uang kita nggak ada apa-apanya. Kena euro kita juga, waduh pusing. Enak yang punya mata uang yang kuat gitu. Makanya sebenarnya kalau mau fair ya dinar tadi. Dinar itu adalah emas. Ya. Dinar, dirham itu perak itu. Jadi kalau kos-kosannya banyak, menghasilkan uang banyak dari situ, kemudian terkumpul misalkan minimal 80 gram. Gram itu kan tergantung ya Pak Ibu ya. Kadang kalau per gramnya 500, berarti kan nisabnya hanya 40 juta gitu. Tapi kalau sekarang emas berapa Bu? Biasanya sekarang Bu. Saya lama nggak beli emas soalnya. Kalau ibu-ibu yang sering beli emas nih, tiap 1 juta nih. Nah kalau 1 juta berarti gampangnya 80 juta. Gitu. Tergantung. Ya, gimana? Insya Allah gitu Pak. Oke. Ada lagi? Monggo. Ya, mohon maaf.